Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Andi Septiawan NIM 2002510018 kelas A1 mata kuliah Hukum Perizinan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendirian Badan Usaha Optik. Badan Usaha Optik merujuk pada perusahaan atau entitas bisnis yang beroperasi dalam bidang optik. Ini bisa mencakup perusahaan yang terlibat dalam produksi, penelitian, pengembangan, distribusi, dan penjualan perangkat optik seperti lensa, kacamata, mikroskop, dan peralatan optik laboratorium, serta berbagai produk dan teknologi terkait cahaya dan optik lainnya. Badan usaha optik juga dapat mencakup layanan konsultasi, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan optik. Ada beberapa jenis usaha, mulai dari surat izin tempat usaha, surat izin usaha industri, surat izin dagang, hingga surat izin usaha optik. Jika ingin membuka usaha optik, pengusaha membutuhkan izin operasional yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan pelayanan optisi, dan pelayanan lensa kontak. Surat izin pendirian optik di Indonesia. Pendirian optik di Indonesia harus didukung dengan surat izin pendirian optik atau SIPO. SIPO adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, sekarang menjadi Kementerian Kesehatan, sebagai izin pendirian optik yang memastikan bahwa optik tersebut memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dasar hukum pendirian toko optik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang izin usaha toko optik, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2406 garing garing Menteri Kesehatan garing Pemerintah garing 12 2011 tentang persyaratan pendirian, pemeriksaan, dan pengawasan toko optik. Syarat pendirian optik. Untuk mendapatkan SIPO, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pemilik optik. Di antaranya yaitu memiliki sertifikat pendidikan optik atau memiliki pegawai yang memiliki sertifikat pendidikan optik. Kedua, memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB atau surat keterangan domisili atau SKD dari pemerintah setempat. Ketiga, memiliki surat pernyataan tidak terlibat dalam praktik ilegal seperti penggunaan obat-obat terlarang atau pelanggaran hak cipta. Keempat, menyediakan peralatan optik yang sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, menyediakan perlengkapan kebersihan seperti hand sanitizer, tisu, dan wastafel. Prosedur pengajuan SIPO yaitu melengkapi formulir permohonan SIPO yang bisa didapatkan di Dinas Kesehatan setempat atau diunduh dalam website Kementerian Kesehatan. Melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan optik atau sertifikat pegawai. Melampirkan surat pernyataan tidak terlibat dalam praktek ilegal. Melampirkan IMB atau SKD dari pemerintah setempat. Melampirkan daftar peralatan optik yang dimiliki, serta melakukan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pegawai dan membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan. Setelah melengkapi semua persyaratan dan prosedur, pemohon akan menjalani proses pemeriksaan dari Dinas Kesehatan setempat untuk memastikan bahwa
Optik tersebut memiliki standar kesehatan dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika semua persyaratan terpenuhi, SIPO akan diterbitkan dan optik tersebut dinyatakan sah untuk beroperasi. Untuk mendirikan sebuah badan di bidang optik, beberapa berkas yang umumnya diperlukan termasuk: 1. Akta pendirian perusahaan. Kedua, surat izin usaha. Ketiga, NPWP. Nomor 4, surat izin usaha perdagangan. Kelima, tanda daftar perusahaan. Dan keenam, perizinan khusus optik. Peluang pasar. Pasar badan optik saat ini menawarkan beragam peluang yang menarik, terutama dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan mata dan peningkatan kebutuhan akan layanan optik berkualitas. Yang pertama, peningkatan kebutuhan akan produk optik dengan perubahan gaya hidup modern yang melibatkan penggunaan gadget dan komputer. Banyak orang mengalami masalah mata. Permintaan akan kacamata, lensa kontak, dan produk optik lainnya terus meningkat. Yang kedua, inovasi teknologi. Perkembangan teknologi dalam pembuatan kacamata, lensa kontak, dan perangkat optik lainnya memungkinkan untuk menyediakan solusi yang lebih canggih dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang ketiga, pelayanan kesehatan mata yang komprehensif. Penyediaan layanan kesehatan mata yang tidak hanya terbatas pada penjualan kacamata, tetapi juga termasuk pemeriksaan mata berkala, konsultasi, dan perawatan mata, dan menjaga peluang besar. Yang keempat, tren fashion dan gaya hidup. Kacamata saat ini juga menjadi aksesoris mode yang penting, yaitu menawarkan berbagai model yang desainnya sesuai dengan tren mode dapat menjadi strategi untuk menarik lebih banyak konsumen. Yang kelima, pemasaran digital. Meningkatkan kehadiran online dan pemasaran digital dapat membantu menjangkau lebih banyak pelanggan yang potensial. Strategi pemasaran yang cerdas melalui media sosial atau platform e-commerce bisa menjadi kunci kesuksesan. Dengan demikian, jika Anda mempertimbangkan untuk memulai badan usaha optik, menyediakan layanan yang berfokus pada kebutuhan pasar, yaitu menyediakan solusi inovatif dan memanfaatkan teknologi serta tren terkini bisa menjadi kunci untuk meraih kesuksesan dalam industri ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.